Bab 1232. Pergi. Kultivasi ganda. Kali ini, Monique kian tidak sesantai sebelumnya, karena dia sadar. Dia ingin menerobos dengan kekuatan garis darah Mileye, bukan menikmatinya. Saat keduanya dalam harmoni yang sempurna, aura Monique kian tiba-tiba membumbung tinggi. Seperti yang dia duga, Mileye saat ini adalah waktu yang paling cocok untuk kultivasi ganda, karena garis darah Mileye sudah aktif sepenuhnya. Untuk Mileye, itu juga bagus. Karena energi jahat dan jiwa pembunuhan Mileye berangsur-angsur berkurang. Meskipun mereka berada di gunung es, keduanya terbakar seperti dua api yang berkobar. Monique kian memandang Mileye di bawahnya, dan dia hanya menatap Mileye dengan mata tenang. Cinta. Secara alami, dia tidak memiliki perasaan dengan Mileye. Dapat dikatakan bahwa dia dan Mileye telah menjadi seperti ini, dapat dikatakan bahwa itu adalah jodoh yang buruk. Tidak, pertama kali bisa dikatakan jodoh buruk, tapi kali ini Monique kian cukup rumit dalam pikirannya. Berdagang. Sebenarnya, ini adalah kesepakatan antara dia dan Mileye, tapi dia tidak mau mengakuinya. Setelah sekian lama, Monique kian menggelengkan kepalanya, tidak peduli apakah itu bertentangan dengan keinginannya atau kesepakatan dagang, karena dia telah memilih untuk melakukan ini, jadi mari lakukan lebih gila. Segera, suara terengah-engah terdengar dari dalam gunung es. Sekitar 2 jam kemudian, kekuatan yang kuat tiba-tiba melonjak dari gunung es. Saat ini, Monique kian sudah mengenakan pakaiannya, aura yang kuat terus bergetar keluar dari tubuhnya, dan gunung es di sekitarnya mulai mencair. Terobosan garis darah. Dengan bantuan kekuatan garis darah Mileye, garis darah orang manusia fananya berhasil menembus belenggu. Kini, dia tidak lagi dibatasi oleh garis darahnya sendiri. Tak hanya itu, dia juga sampai di alam escape atas dengan terobosan garis darah ini. Menjadi master top dunia. Monique kian menutup matanya dan mengepalkan tangannya. Pada saat ini, tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang tak ada habisnya dan kuat. Alam escape atas. Jika dia bertemu biksu tua itu sekarang, dia tidak akan takut sama sekali. Master alam escape umum jelas bukan tandingannya. Tiandao 5 dimensi. Saat ini, dia memikirkan Tiandao 5 dimensi. Namun, saat memikirkan wanita itu, dia masih merasakan ketidakberdayaan di hatinya. Bahkan setelah mencapai alam escape atas, dia masih belum yakin untuk menantang Saphira Mu. Wanita itu sangat kuat sehingga membuat orang putus asa. Monique kian melihat ke kejauhan, di dalam gunung es di kejauhan, ada manusia es yang tak terhitung jumlahnya. Kebanyakan dari orang-orang itu adalah klannya. Mereka semua dibunuh oleh Saphira Mu. Saat itu, dia membawa klannya ke kawasan alam semesta ini. Idenya saat itu sangat sederhana, untuk menghancurkan Tiandao dan membiarkan keluarganya menjadi penguasa tempat ini. Sayang sekali dia terlalu meremehkan kekuatan Tiandao 5 dimensi. Dalam pertempuran itu, terlalu banyak master dari keluarganya yang mati. Setelah sekian lama, Monique kian menggelengkan kepalanya, dia tidak ingin memikirkan balas dendam. Wanita itu tetap tidak membunuhnya setelah melihatnya sampai di alam escape. Hanya ada satu penjelasan, pihak lain sama sekali tidak takut padanya. Monique kian merentangkan kedua telapak tangannya, dan muncullah menara penjara alam di tangannya. Di pertempuran sebelumnya, dia telah melihat kehebatan menara kecil ini. Menurut tebakannya, kemungkinan besar kitab Taoisme ada di menara kecil. Namun, dia tidak punya ide lain. Dia berbalik dan menatap Mileye yang tidak jauh. Pada saat ini, Mileye juga telah kembali normal, tetapi dia belum bangun. Monique kian mengetukkan jarinya,
menara penjara alam terbang menuju Mileye. Merampok menara penjara alam. Dia tidak memiliki ide ini dari awal hingga akhir, karena dia tahu betul bahwa meskipun kitab Taoisme jatuh ke tangannya, dia tidak akan bisa menyimpannya. Bisa dikatakan bahwa begitu dia merebut kitab Taoisme, musuhnya bukan hanya dunia Dao dan kuil kuno, tapi juga Mileye. Kitab Taoisme ini mengasyikkan, tetapi kebanyakan orang menganggapnya jalan buntu. Monique kian berjalan ke Mileye, dia berjongkok dan hanya menatap Mileye. Nyatanya, sangat mudah untuk memutuskan jodoh buruk dengan Mileye, yaitu membunuh Mileye secara langsung. Dia punya ide ini. Setelah Monique kian menatap Mileye untuk waktu yang lama, dia berbalik dan pergi. Tidak peduli itu jodoh buruk atau apa, dia tidak ingin terlalu peduli lagi, dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan sekarang. Setelah beberapa saat, Monique kian telah meninggalkan 5 dimensi. Di antara gunung es. Sekitar setengah jam kemudian, Mileye perlahan membuka matanya. Mileye dengan cepat duduk, dia melihat sekeliling, gunung es. Pada saat ini, pedang di sampingnya tiba-tiba bergetar. Segera, Mileye tahu segalanya. Setelah lama terdiam, Mileye berkata dengan lembut, apakah dia sudah pergi? Setelah berbicara, dia melihat ke kedalaman langit berbintang. Monique kian seharusnya kembali ke dunia Dao. Setelah Mileye terdiam sejenak, dia melihat dirinya sendiri. Saat ini, kekuatan garis darahnya sudah kembali normal. Mileye sepertinya memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba mengeluarkan cermin. Di cermin, dia melihat rambutnya sendiri, dan di rambutnya, dia melihat beberapa helai putih. Melihat pemandangan ini, wajah Mileye menjadi gelap. Kakak sulung, berapa tahun umurku? Kakak sulung berkata, 10 tahun. Kalau kamu mengaktifkan menara penjara alam lagi, mati di tempat. 10 tahun. Mileye tertegun. Hanya memainkan menara sebentar, dia hampir bunuh diri. Kakak sulung tiba-tiba berkata, kamu harus menerobos ke alam pemurnian dan penerobosan secepatnya. Jika kamu menerobos, umurmu akan bertambah, sehingga kamu dapat terus menggunakan menara penjara alam. Mileye berkata dengan suara yang dalam, kakak sulung, menara ini telah mengakui aku sebagai tuannya, kalian bekerja sama dengan aku, mengapa ada reaksi yang begitu besar? Kakak sulung terdiam sesaat, lalu berkata, aku tidak menyangka akan terjadi reaksi yang begitu besar. Seharusnya karena berkumpulnya aturan Tao. Setelah berkumpulnya aturan Tao, kekuatan aturan Tao yang dihasilkannya tidak mampu kamu terima. Kekuatan aturan Tao. Harus diakui bahwa aturan Tao ini sangat kuat. Kakak sulung tidak pernah membohonginya, saat aturan Tao berkumpul, 5 dimensi tidak terkalahkan. Tentu saja, singkirkan saferamu itu. Belum lagi, dengan menara penjara alam pun, dia tak yakin memenjarakan saferamu itu. Mungkin menambahkan menara ini ketika pendahulu sendiri berada di puncaknya, juga tidak akan berhasil. Kakak sulung tiba-tiba berkata, kedua biksu di menara itu, apa yang akan kamu lakukan? Mileye segera kembali ke tower, dia datang ke lantai 1, di dalam lantai 1, 2 biksu masih terkurung di menara kecil. Jika Mileye ingin, kedua biksu itu akan langsung mati, karena basis kultivasi pihak lain telah dilarang oleh menara penjara alam. Mileye berjalan ke arah 2 biksu, dan dia melihat kedua biksu itu, mereka duduk bersila di tanah, bergandengan tangan, dan membaca kitab suci dalam hati. Setelah Mileye melihatnya lama sekali, dia menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Dia tidak mengatakan apa-apa. Karena dia tahu bahwa dia tidak punya cara untuk menaklukkan kedua orang ini.
Orang-orang ini bahkan tidak takut mati. Namun, dia tidak membunuh kedua orang itu, mereka pasti akan berguna di masa depan. Ini adalah dua master alam escape atas, kuil kuno tidak akan menganggap enteng. Setelah Mileye meninggalkan menara penjara alam, dia melihat pedang di tangannya. Roh pedang. Selain kekuatan garis darahnya sendiri, dia mampu melawan biksu tua itu sebelumnya karena roh pedang ini. Roh pedang ini sangat cocok dengan kekuatan garis darahnya. Lebih baik dari pedang Aether. Sayang sekali pedang ini tidak banyak berkomunikasi dengannya. Tanpa banyak berpikir, Mileye menyimpan pedangnya dan menghilang ke lapangan. Saat ini, dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Dunia Dao. Karena hilangnya roh Dao di dunia Dao, energi spiritual di berbagai tempat di dunia Dao habis, tetapi orang-orang di dunia Dao sekarang tidak mengurus masalah ini. Setiap orang hanya memiliki kitab Taoisme di mata mereka. Harta karun kitab Taoisme ini pernah mendarat di dunia Dao. Asalkan satu halaman didapat, itu sudah cukup untuk mengubah nasib. Ordo Suci. Di depan Ordo adalah Daddy Mo dan yang lainnya telah kembali. Ketua Alam Peri Brian Jiang juga hadir. Saat ini, aula sangat sepi. Baik Ordo maupun Brian Jiang tidak menyangka mereka akan gagal kali ini. Apalagi, gagal setelah bergabung dengan kuil kuno. Saat ini, Brian Jiang tiba-tiba berkata, sepertinya semuanya tidak sesederhana yang kita kira. Ordo tanpa ekspresi, aku hanya tidak tahu apakah kitab Taoisme ada di tangan Mileye atau tidak. Di bawah, Joko Li berkata dengan suara berat, Ordo, aku merasa bahwa meskipun kitab Taoisme itu tidak berada di tangan Mileye, orang ini tidak dapat dibiarkan hidup. Orang ini ada hubungannya dengan Gita Ye, dan bakatnya sangat menakutkan. Nantinya, dunia Dao sepertinya tidak ada yang bisa memeriksa dan menyeimbangkannya. Brian Jiang mengangguk, memang, meskipun kitab Taoisme itu penting, orang ini harus diwaspadai. Orang ini memiliki kekuatan tempur di usia semuda ini. Jika dia mencapai alam escape, jangankan yang lain bahkan Ordo dan aku sepertinya tidak akan berdaya dengannya. Selain itu, meskipun orang ini tidak memiliki kitab Taoisme, dia seharusnya sudah melihat kitab Taoisme, jadi mengapa kita tidak fokus padanya saja? Ordo terdiam. Brian Jiang menambahkan, bahkan jika Jack Di mendapatkan kitab Taoisme, dia tidak dapat menerobos dalam waktu singkat, jadi selama kita mendapatkan kitab Taoisme dari Mileye, maka kita memiliki peluang besar menerobos dulu. Di bawah, Joko Li mengangguk, apa yang dikatakan Ketua Jiang sangat benar. Membunuh Mileye tidak hanya akan mendapatkan kitab Taoisme, tetapi juga menghilangkan bencana. Adapun Jack Di, bahkan jika dia mendapatkan kitab Taoisme itu, dia pasti terluka parah. Tidak ada cara untuk menerobos dalam waktu singkat. Saat itu, Daddy Mo tiba-tiba berkata, bagaimana jika wanita bergaun polos itu masih hidup? Wanita bergaun polos. Disebut saja sudah semua orang di lapangan diam. Semua orang mengira Jack Di masih hidup, karena semua orang mengira bahwa wanita bergaun polos pasti mengalami luka serius saat menghadapi Master Alam Escape di klan Jalan Iblis 6 Dimensi. Namun, semua orang mengabaikan satu hal, yaitu wanita bergaun polos membunuh 6 Master Alam Escape. Jadi, ada kemungkinan besar wanita bergaun polos masih hidup. Brian Jiang tiba-tiba berkata, jika wanita ini masih hidup, dia memiliki hubungan dekat dengan Mileye. Jika kita menyerang Mileye, dia pasti akan muncul, membunuh 3 burung dengan 1 batu. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Ordo. Setelah hening sejenak, Ordo berkata, apa yang dikatakan saudara Jiang sangat benar, maka mari kita tangani Mileye dengan segenap kekuatan kita terlebih dahulu.
Saudara Jiang, kamu ajak Master Alam Escape dari dunia Dao untuk bekerja sama. Aku akan pergi ke dunia Dao secara pribadi, lalu hubungi kuil kuno untuk melihat bagaimana sikap mereka. Brian Jiang mengangguk, ya. Setelah berbicara, dia bangkit dan pergi. Ordo juga berbalik dan menghilang. Di aula, Joko Lee dan Brian Jiang saling memandang, dan Joko Lee berkata dengan suara yang dalam, kuharap kali ini aku bisa membunuh Mile Ye ini. Dedi Mo mengangguk, karena ketua sekte dan ketua pavilion telah memperhatikannya, Mile Ye pasti mati. Kali ini, niat Ordo dan Brian Jiang terlihat jelas, untuk mengumpulkan kekuatan seluruh dunia Dao dan kuil kuno untuk menangani Mile Ye. Bersambung.